syukuran rakyat masih di Monumen Nasional. Kali ini saya bersama rekan saya, Hariman Halid. Yes, Andini. Terima kasih, Ani. Hariman, naik beca di kawasan Monas lagi pula ya. Nah, berhenti di sini aja Pak. Oke Pak, terima kasih. Nah, ngomongin soal beca Andini, beca ini memang beca spesial, cukup istimewa karena beca ini langsung datang dari Solo. 7 hari, bayangkan 7 hari dari Solo ke Jakarta naik beca karena ini merupakan nazar ya. Nazar dari seorang tukang beca di sini. Pak Masal dan Mas Bobi, ini adalah tukang beca dari Solo yang memiliki nazar kalau Jokowi menjadi presiden akan naik beca ke Jakarta. Oke. Ceritanya gimana Mas? Nazarnya gimana ya? Gini nazar saya gini Mas. Pak Jokowi kalau nanti dilantik jadi presiden yang ke-7, saya mau gue becak ke Solo ke Jakarta 7 hari 7 malam gitu. Maksud saya biar dapat berkah, jadi negara Indonesia bisa tertolong dari penderitaan yang sudah lama. Dan becaknya nantinya akan diberikan kepada Pak Jokowi. Ya insya Allah gitu. Mau kami serahkan ke Pak Jokowi. Diserahkan ke relawan nanti diharapkan bisa memberikan ke Pak Jokowi ya. Nah, Mas Bobi di sini, Mas Bobi sebagai relawan dari relawan nasional Jokowi. Nah, gimana melihat perjuangannya Pak Masal ini dari Solo ke Jakarta seperti apa? Mas Bobi juga mengawal kan dari Solo ke Jakarta. Mas Bobi yang menemukan Pak Masal ini kan yang punya nazar, kemudian akhirnya dihubungi begitu ya. Betul. Mungkin diceritain dulu tuh gimana caranya sih kok tiba-tiba ketemu ada orang yang punya nazar sampai akhirnya bisa bawa ke Jakarta. Waktu itu Pak Masal ini yang bawa hadiah patung buat Pak Jokowi. Terus waktu ketemu diterima oleh staf rumah tangga. Itu beliau mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi sampai menang dan dilantik, saya akan goes becak lagi dan becaknya saya akan serahkan ke Pak Jokowi. Itu yang kami di Jakarta ingat. Jadi mendekati hari-hari pelantikan, saya telepon, saya cari, dan ternyata beliau mau. Dan kalau orang Jawa bilang, delala saya jadi ikutan susah. Dan rencananya kalau misalnya tidak kesampaian nih diberikan kepada Pak Jokowi, apa kemudian rencananya? Diberikan ke siapa? Kita udah pasrahkan ke beberapa tokoh relawan. Ada beberapa wacana mungkin akan dimasukkan ke dalam museum. Gitu. Cuma kita serahkan relawan aja lah bagaimana nantinya. Mungkin Pak Hariman ini kalau misalnya Pak Masal ngasih becaknya, nanti nggak bisa jadi tukang becak lagi dong di Solo. Pak Masal profesinya apa sebenarnya? Ya untuk sementara ini alhamdulillah sudah dikasih pekerjaan oleh suatu yayasan di daerah Ami. Itu sebuah pondok di Anjeron Nogosari Boyolali itu Nah sebenarnya apa sih yang membuat Pak Masal ini tergerak untuk melakukan nazar? Kenapa begitu cintakahnya sama Pak Jokowi hingga rela datang ke Jakarta dengan beca ini 6 hari atau seminggu? Cuman simpatisan aja. Ya awal-awalnya dulu kan cuman itu menangkal masalah fitnah itu loh. Waktu pilpres. Baik. Tapi sebelumnya udah pernah ketemu belum dengan Pak Jokowi? Sudah ketemu. Kabarnya juga Andini, jadi rumahnya keluarganya Jokowi di Selo Katon ya, Selo Katon itu tetanggaan dengan rumahnya Pak Masal ini. Ceritain dong Pak sedikit. Benar. Ya. Cuman kebetulan itu keluarga besarnya, bukan rumahnya Pak Jokowi, keluarga besarnya itu dari Karanganyar gitu. Jadi di Selokaton. Makamnya Bapak Presiden Jokowi juga di Selokaton. Jadi sering ketemu, pernah ketemu juga sama Pak Jokowi dan juga keluarganya. Sosoknya seperti apa Pak? Ceritanya pengalaman waktu ketemu misalnya. Ya Pak Jokowi kalau ketemu sama tetangga atau mungkin saudara ya fair sih enggak sombong gitu loh. Jadi menyapa gitu. Pak Masa mungkin kalau ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo ya bisa diceritain nggak sih becak ini benar-benar dilestarikan nggak di kota Solo? Ya alhamdulillah masih diberi waktu untuk dioperasikan. Ya. Jadi ini merupakan transportasi memang yang khas lah ya bisa dikatakan ya. Ya, betul. Di Solo masih banyak orang yang pakai beca, Pak? Masih banyak. Nah, baik. Mungkin saya tanya ke Mas Bobi. Mas Bobi, ini tentunya selain Pak Masal yang dilihat lah dari timnya Mas Bobi sendiri, ada lagi nggak relawan lain yang memiliki cerita unik lainnya dari luar kota gitu?
Sebenarnya banyak, Pak. Banyak banget. Cuma yang kita lihat itu mungkin mereka nggak konsisten. Banyak yang kita hubungi, ada yang kapok gitu, ada yang nggak mau. Tapi beliau ini nyala on terus. Kapok gimana tuh maksudnya? Ya kan ada nggak semua keinginan relawan waktu di Jakarta kan terwujud ya. Oke. Ada yang nggak bisa ketemu Jokowi, ada akhirnya begitu ketemu saya terus kita calling, enggak, udah malu-malu segan gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Masal sendiri lebih kekeh gitu ya. Perjuangannya gimana Pak? Tadi belum selesai pertanyaannya. Perjuangannya. Ya, menuju ke sini. Ini kalau air mata saya bisa ngomong, air mata saya ngomong. Mungkin penonton atau kita semua bisa bayangin ya. Yeah. Kecepatan beca itu cuma 15 km per jam. Yeah. Itu berjalan selama 14 jam. Yeah. Itu kalau beliau ini keram di kaki, patah di kaki, saya patah di punggung. Patah di punggung karena naik motor ya? Iya, karena naik motor. Itu 15 km itu paling cepat. Paling cepat 15 km per jam. Belum waktu perjalanan kami di Wangon, kalau orang Jawa pasti tahu Wangon. Itu kan daerahnya naik turun gunung. Ya. Aduh saya nggak bisa cerita. Nah ini tidur di mana? Tidur atau istirahat atau makan? Tidur itu pas mungkin bensinnya motor itu habis, tidur di pom bensin. Oh, pom bensin. Kalau tidurnya ya di pom bensin, kalau mungkin capek itu cuman di tepi jalan gitu aja. Oke. Nah, dengan perjuangannya 7 hari, kemudian melewati tadi naik gunung, turun gunung, sampai akhirnya di Jakarta, di Monas, ngelihat ini semua, ngelihat ramainya orang berkumpul untuk Pak Jokowi, gimana rasanya, Mas Bobi? Kebetulan tadi saya ikut tim panitia dari Geruduk, teman-teman juga. Mungkin nggak ada yang tahu, saya sepanjang jalan sebenarnya nangis saya. Akhirnya nyampe juga, saya pikir saya selesai di pinggir jalan apa di tengah jalan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bobi, Pak Masal tetap bersama kami di sini. Ini kalau kita lihat di panggung Hariman ini masih terus berlangsung acara. Malam. Karena memang acara sendiri baru akan selesai ini kalau menurut jadwal itu pukul 11 malam. Ya, rencananya memang nanti slang yang ditunggu-tunggu para masyarakat di kawasan Monas ini juga akan tampil.